Audio Jungle. Kejayaan kerajaan Pajajaran mulai menurun ketika dipimpin Raja Surawisesa yang menggantikan Prabu Siliwangi. Di masa pemerintahan Raja Surawisesa ini, Pajajaran bahkan kehilangan sebagian besar wilayah di pesisir utara pantai Jawa. Dikisahkan pada buku hitam putih Pajajaran, saat itu konon Kesultanan Cirebon yang dipimpin Syarif Hidayatullah memang tak terlalu memiliki pasukan dan benteng strategi yang kuat. Tetapi pasukan Sunan Gunung Jati itu mendapat sokongan dan dukungan kerajaan Demak yang menjadikan Cirebon menjadi musuh yang mumpuni bagi kerajaan Pajajaran. Beberapa wilayah kekuasaan Pajajaran, mulai dari Galuh, Sumedang, dan Citarum, perlahan tapi pasti dikuasai oleh Kesultanan Cirebon dengan dibantu oleh kerajaan Demak. Pada tahun 1528 Masehi, Cirebon menyerang wilayah Galuh yang menjadi kekuasaan kerajaan Pajajaran. Pada pertempuran ini juga memperlihatkan peran Demak yang cukup signifikan. Demak mengirimkan meriam beserta pasukan perang pada saat Cirebon mulai terdesak mundur. Dari bantuan Demak itulah menjadikan pasukan Galuh tidak berdaya menghadapi panah besi yang besar dan menyemburkan kukur ireng dengan suara seperti guntur yang memuntahkan logam panas. Alat perang seperti tombak anak panah, pedang, dan lain sebagainya pun lumpuh seketika menghadapi meriam dari Demak. Pada akhirnya jatuhlah Galuh. Menyusul 2 tahun kemudian, jatuh pula kerajaan Talaga yang menjadi benteng terakhir kerajaan Galuh. Tahun 1530 Masehi, Sumedang pun mulai masuk dalam pengaruh Cirebon. Pengaruh ini ditandai dengan adanya penobatan Pangeran Santri menjadi Bupati Sumedang pada tahun 21 Oktober 1530. Secara garis keturunan, kakak ipar Syarif Hidayatullah, buyut Pangeran Santri adalah Syekh Datuk Kahfi, pendiri pesantren pertama di tanah Cirebon. Selanjutnya, kawasan Citarum yang sebelumnya menjadi wilayah kekuasaan Pajajaran pun mulai bisa diambil alih oleh Kesultanan Cirebon. Alhasil, Cirebon mulai mendapatkan kedudukan yang mapan. Selain itu, karena gerakan perlawanan kepakuan selalu mendapatkan perlawanan dari pasukan Surawisesa, akhirnya kedua belah pihak sepakat mengambil jalan terbaik dengan menggelar perdamaian dengan mengakui keberadaan daerah masing-masing. Pada tahun 1531 Masehi, terciptalah perdamaian yang dikomandoi oleh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati mewakili Kesultanan Cirebon dan Prabu Surawisesa mewakili kerajaan Pajajaran. Perjanjian ini menyepakati bahwa masing-masing kerajaan berdiri sebagai negara yang merdeka, tidak ada penyerangan apapun yang dilakukan kedua belah pihak. Cirebon mengakui keberadaan kerajaan Pajajaran dan sebaliknya Pajajaran mengakui keberadaan Cirebon. Pihak Cirebon pun telah menandatangani naskah perjanjian ini yang diwakili oleh Pangeran Pasaran yang merupakan putra mahkota Cirebon, Fadilah Khan dan Hasanuddin. Perjanjian ini memberikan kesempatan kepada Surawisesa untuk mengurusi kembali kerajaan Pajajaran yang sempat kocar-kacir akibat peperangan yang terus terjadi. Beberapa warisan dari sang ayahnya, Prabu Siliwangi, yang hanya tersisa setengahnya pun mulai ia pulihkan kembali. Walaupun pasca perjanjian ini, hampir sebagian besar wilayah di pantai utara Pulau Jawa lepas, padahal di beberapa wilayah ini merupakan tempat kerajaan Pajajaran untuk memperkaya di bidang maritim. Seperti itulah sekilas kisah tentang pertempuran antara kerajaan Pajajaran dan Kesultanan Cirebon. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian cerita. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini terus berkembang.